Oke, welcome to Catur Huru Hara. Kali ini kita akan bermain catur santai lagi tanpa video ya. Karena kita main di dalam mobil, kita akan bermain cukup hati-hati saat ini. Di sini kita bermain dengan bidak hitam. Sudah dimulai permainan dengan opening center. Pembukaan tertua dari putih. Kita akan coba Oke, pian seto dipilih. Di sini kita akan menaikkan kuda kita. Biasanya pian seto akan mencoba untuk membuka jalur tengahnya yang sudah aktif. Kita akan coba untuk balas dengan pian seto juga ya. Sudah dilakukan. Oke, jalur tengah sudah mulai dioprek kita ya. Kita coba untuk tidak menyerang dulu karena kita belum rokade di sini guys ya. Sudah dibuka dan ini pilihannya. Pertukaran menteri mungkin akan terjadi di kotak tengah ini. Ya, dia memilih untuk tidak dan menyerang pion kita. Ada pion lemah di sana tanpa perlindungan. Di sini kita akan mencoba untuk membaca serangan lawan dulu, di mana ratu dia memiliki jalur akses ke sini. Kita bisa lihat memantau pion kita dan mungkin akan dibantu oleh kuda untuk menyerang pion lemah ini. Kita nanti akan coba antisipasi dengan menteri kita naik ke sini mungkin, karena bidak pion ini akan kita coba amankan dulu kalau memungkinkan ya. Kalau tidak, mungkin langkah serangan lawan ada bidak kuda peluncur, belum peluncur mungkin akan mengancam ster di sini. Sepertinya kita amankan dulu pion lemah kita, karena untuk 2 langkah ke depan kita masih bisa bertahan dari gempurannya guys. Oke, sambil menunggu ya, sudah dinaikkan kudanya ya. Kita akan coba untuk menaikkan ratu kita ke atas untuk membantu pertahanan sampai kita menuju ke rokade. Nah, rokade ini kita sudah terbuka untuk sayap menteri, sayap raja. Kita bebas memilih ya. Sayap menteri kita sudah ditutup untuk rokadenya. Kita coba untuk menaikkan kuda. Kita akan lihat serangan dari bentengnya dulu. Ada di sini guys ya. Benteng ini bisa angkring di sini setelah dibantu bisopnya di sini. Jadi bisop ini bisa naik ke sini untuk menekan posisi ini. Kita masih amankan saja dulu karena kuda juga menjaga posisi ini, dimana ini posisi yang sangat terbaik untuk bentengnya. Kalau bisa melakukan ster di sini, dia akan masuk ke dalam sini guys. Oke, cukup alot permainan, dimana hitam ditekan di sini. Dia kembali kuda, mungkin digantikan dengan bisop. Sepertinya itu pilihannya. Dia akan menggantikan posisinya itu dengan bisop hitam dia. Kita cegah saja dulu. Mencegah lebih baik daripada mengobati guys ya. Karena kalau sudah naik kita akan dipin terus sampai ke posisi sini kalau kita mau melakukan rokade tadi tanpa mencegah dulu. Bisop gelap kita juga sudah di posisi serang. Dari sini masuk ke sana guys. Begitu. Oke, di sini kita lagi menunggu respon lawan. Apa yang akan dipilihnya?
Kita juga bisa melakukan serangan dengan menaikkan kuda di sini untuk menekan pion ini, dan yang bantu itu hanya satu perwira guys, yaitu benteng ini akan ditarik kembali. Sepertinya langkah ini cukup menekan. Kita coba sebelum kita melakukan rokade, kita coba untuk menekan dulu karena perwira sudah ditarik satu tadi. Dia akan tarik benteng, kita bisa rokade ke sayap menteri guys. Begitu. Sekarang pun sebenarnya kita bisa rokade ke sayap menteri. Perwira kita cukup banyak di sana. Kita akan gempur-gempuran. Kalau rokade berlawanan itu cukup seru karena kita akan balapan pion. Balapan untuk menyerang. Begitu guys. Oke. Belum ada pilihan dari lawan. Lawan masih berpikir. Tarik benteng apa tidak, kan begitu dia. Nah, benar sekali, bentengnya ditarik. Oke. Kalau kita makan pakai kuda, coba kita hitung dulu guys ya. Kalau ini kita eksekusi, maka yang naik benteng, bishop kita masih aktif. Untuk menutup akses ini harus ditutup dengan ini atau pion. Ster kita bisa mengambil alih posisinya di sini. Dan yang membantu berikutnya belum ada guys. Belum ada. Jadi kita korbankan saja kuda. Karena belum ada perwira yang bisa bantu atau mencegah langkah itu. Kita bisa lihat tidak ada perwira yang bisa bantu. Mau tidak mau, benteng ini masih terjebak dihalang oleh bishop dia. Ratu juga tidak bisa membantu karena berada di posisi yang sempit ya. Dia sempit. Memilih untuk melakukan sini nggak bisa, turun ke sini juga dihalang oleh kudanya sendiri guys. Nah, peluang ini harus bisa kita baca di beberapa langkah ke depan. Nah, itu cara bermain yang efektif, memaksimalkan posisi yang ada. Sepertinya di sini kita akan memenangkan benteng yang sudah kita tukar dengan kuda tadi. Karena belum ada cara untuk membantu pertahanan ini karena posisinya lagi berada dalam pin. Raja ada di belakangnya. Nah, oke. Kita bisa ambil. Oke. Ini tidak checkmate guys ya, karena ada kuda, ada mantri juga, ada ratu juga di sini. Oke, kalau kita melakukan rokade panjang sekarang, sepertinya ini cukup kuat karena benteng kita langsung mengambil alih posisi serangnya ini. Kita rokade panjang. Jadi kuda belum bisa beranjak untuk menutup akses bishop. Begitu guys. Nah, di langkah berikutnya dia akan mencoba untuk menaikkan bentengnya lewat jalur ini. Karena ada raja kita di situ. Oke, kita ambil kesempatan ini dengan menaikkan semua perwira kita. Kuda kita naikkan di sini untuk naik ke akses ini. Di langkah berikutnya kuda di sini. Bishop kita juga terbuka untuk menyerang ini. Begitu guys. Sepertinya ini langkah terbaik. Kalau dia makan pion, kita biarin saja dulu. Pion di situ.
Oke, sudah dipilih langkahnya. Kita sepertinya makan pion dulu. Kuda kita masih aman. Kalau terbuka, checkmate-nya belum ada karena kita ada bishop 2 ini untuk mencegah checkmate-nya di sini. Oke, sudah dipilih, kuda diangkat. Kita memilih mana guys ya. Pusing juga nih. Kalau naik pion, maka yang terjadi adalah benteng-benteng ya. Dia garpu benteng di sini. Tunggu dulu. Kalau kita serang kuda di sini, kita dengan benteng ini di sini guys ya, kita punya 2 serangan ke titik sini. Sepertinya itu yang lebih baik. Kita baca dulu langkah kuda ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oh, dia ada ke sini untuk melakukan stair guys, di atas ini, tapi masih ada benteng. Berarti kita memilih untuk benteng yang ini. Oke, dia harus tukar bentengnya dengan kuda ini karena kuda ini cukup kuat untuk membantu penekanan dari sini. Kita bisa menekan juga dengan menggunakan ini, dan sudah dipilih dia melakukan skat. Ini juga cukup ribet pilihannya. Kalau kita bergeser, maka akan di-skak dengan kuda ini. Begitu guys. Kalau kita naik ke sini, maka kuda ini akan hilang dengan pion ini 2 langkah. Gitu. Otomatis kalau dia skak di sini harus dimakan sudah dengan benteng ini. Tidak ada pilihan lain. Kita ada skak juga di sini dan itu mate. Jadi go on, kita selesaikan. Karena kalau dimakan pakai kuda, menterinya kita eksekusi. Oke, seperti pilihan tadi. Ini harus dieksekusi, tidak ada pilihan lain. Oke. Nah, ini dia. Kemungkinan langkah berikutnya yang pengen dia geser itu adalah kuda ya. Di sini kita ada langkah cek. Di sini cek. Kalau dimakan pakai kuda, kita makan pakai benteng. Tidak terlalu kuat ya. Sepertinya kita serang luncur dulu putihnya. Dia akan membuka jalur kuda kemungkinan besar untuk membantu pertahanan ini. Itu kemungkinan besar. Ini kalau terbuka ini bisa langsung kita eksekusi saja. Tidak bisa ya, ada peluncur hitamnya. Kalau tidak ada ini bisa. Karena kalau naik stair kita checkmate di bawah. Begitu guys. Masih memilih langkah. Ada pion gratis di sini yang bisa diambil alih oleh bishop putihnya. Dia juga mempertimbangkan langkah kita di mana ada cek dengan peluncur putih dan checkmate dengan peluncur hitam di bawah sini dengan bantuan menteri kita. Oke. Aku tak peduli langkah apa dia pilih. Jelas di langkah berikutnya kita akan cek. Kalau bishopnya naik di sini harus kita eksekusi sampai dia turun. Tempat terbaiknya di sini guys. Karena kalau kita cek dia akan tutup di sini. Posisi benteng kita cukup kuat.
tadi satu perwira kita ditukar sama kuda, karena kalau tidak kita tukar kuda kita ini lenyap gitu. Karena satu-satunya pilihan ya raja kita harus bergeser di sini. Tadi itu posisinya harus bergeser di sini, raja kita otomatis pion ini akan menyerang kuda 2 kali dan kita akan kehilangan kuda, kehilangan peluncur. Makanya tadi kenapa kudanya kita tukar di sini, karena tidak ada pilihan lain. Kalau kita balik ke sini dia makan bishop kita, check open namanya guys. Jadi otomatis kita harus geser ke sini atau ke pojok ini, sama saja. Dua pilihan ini akan melenyapkan kuda kita. Begitu guys. Jadi itulah alasannya tadi kenapa ditukar. Apa dipilih? Kuda yang diangkut. Loh, kita tidak lihat tadi ada langkah kuda sudah diangkut. Oke, kita lanjut. Ada ancaman cek di situ dengan mengeksekusi kudanya. Gitu guys. Ada bantuan dari sini ke sini, tapi kemungkinan belum sekarang karena ini lagi posisi di pin guys ya. Di pin. Oke, dia melakukan stir dengan mengorbankan bishopnya. Bishop kita ada di sini kalau tidak dimakan, tapi kita punya langkah cek. Cek itu merupakan langkah terkuat ya, dimana kita langsung skak stir di sini. Dan ini tiada pilihan lain, harus dimakan dan kita cek lagi. Ya harus bergeser dan kita cek lagi. Tidak ada pilihan, dia harus bergeser dan menyerah. Oke, kita masuk dalam ulasan permainan sambil melihat langkah salah kita atau langkah-langkah yang bisa dijadikan rekomendasi teman-teman ya untuk mengambil pilihan ya. Kita lihat dulu berapa persen tingkat akurasi kita di sini. Internetnya kurang baik guys ya. Galaxy A52 ada lagi aktif. Oke, connect. Kita tadi ganti internet. Oke, kita masuk ke ulasan. Mana ulasannya guys? Kita refresh dulu. Oke, di sini kita sudah berada di ulasan. Tunggu dulu. Kita cek dulu berapa persen tingkat akurasi kita dalam permainan tadi. Akurasi kita cukup baik di 82.0 ya. Di sini disetarakan di rating 2000 menurut engine. Kita punya langkah terbaik 11, langkah baik atau grade 1, langkah salah 3. Lumayan banyak ya langkah salah kita 3. Kita mulai ulasan. Oke, pembukaan ini jelas masih pembukaan langkah buku. Tanda tanya di sini lebih bagus kalau kita tawari pion kita ke tengah papan ya. Oke, masih langkah-langkah terbaik dan kita sudah memilih langkah itu. Di sini disarankan untuk tarik bishop ke belakang karena ada ancaman pion, benar sekali. Begitu guys. Oke, lebih baik dia menyerang pion yang ini ya. Ini ada saran dari engine. Kita ambil kembali dengan pion, tapi menurut engine langkah terbaiknya mengambil dengan kuda. Itu dikarenakan kita membuka jalur bishop terang kita. Hanya saja kita menghindari pertukaran kuda, makanya kita ambil dengan pion.
Oke, terjadi serangan dan pilihan kita itu langkah terbaik. Langkah tanda tanya masih, kita mengambil langkah terbaik lagi. Tanda tanya lagi, kita mengambil langkah terbaik lagi. Dan di sini langsung barnya merosot naik ya, dengan menarik kuda mundur. Disarankan yang mundur adalah ratunya. Nah, alasannya karena langkah kita berikutnya di sini kita membuat langkah pencegahan, tapi menurut engine langkah ini tadi lebih baik langsung menyerang dengan kuda saja di posisi seperti ini tanpa melakukan langkah pencegahan. Ya betul juga, karena kalau kita di steer dengan bishop ke sini, kita bisa tutup dengan pion di sini. Begitu guys. Oke, kita lanjut langkah serangan. Di sini justru sacrifice ya. Disarankan kita untuk melakukan pengorbanan. Begitu guys. Lebih kuat pengorbanan di sini, hampir sama sebenarnya. Hitungannya kalau kita lakukan pengorbanan, baru kita lakukan cek, baru naikkan kuda di sini. Temponya juga masih dapat sama seperti kondisi ini, di mana kita melakukan sacrifice kuda. Tapi kalau engine sarankan yang dikorbankan justru adalah bishop terang kita ya. Nah gitu. Nah ini langkah grid untuk mengambil kembali, tapi sayangnya kita tidak berhitung ada pengorbanan kuda di sini. Begitu guys. Kalau pengorbanan kuda diambil, kira-kira apa yang terjadi? Saya juga bingung ya, karena sudah tidak ada langkah terbaiknya di sini. Oke, rokade. Begitu. Kalau menurut engine tidak usah rokade guys ya, benteng ini langsung ditaruh saja di sini, kita bisa rokade panjang mungkin, rokade pendek. Tapi kita mengambil rokade, teorinya sama juga. Oke, sama, langkah terbaik dipilih dan ya lebih baik disuruh serang ya. Karena ada checkmate-nya kita di sini, kita bisa serang ini tadi. Begitu maksudnya engine. Karena kita ada checkmate di sini, otomatis menteri atau ratu dia tidak bisa mengambil kuda kita di posisi ini kalau ini lagi dalam keadaan pin. Oke, idenya kita sudah bagus, dia juga bagus, hanya saja di sini sayang sekali skakmatnya kita, barnya sudah sangat habis. Kita coba untuk menukar, nah itu langkah terbaik ternyata guys. Nah ini langkah salah, disarankan untuk mengambil pion dengan benteng justru ya, dengan benteng. Nah di sini letak kesalahan dia, karena menaikkan kuda. Menurut langkah engine yang dinaikkan itu adalah benteng di sini. Benteng di sini pengorbanan guys ya. Secara teori itu dikorbankan karena ada pion kita di sini. Tapi itulah langkah terbaik, di mana bisa mungkin ya langkah terbaik versi. Oke, kita langkah terbaik mengambilnya dengan pion, itu juga langkah terbaik, dan skak juga langkah terbaik. Ini diambil bukan langkah terbaik, langkah grid juga ya. Oke, kita ambil dan di sini lawan kita menyerah. Ya kita juga salah guys ya, kenapa diambil pakai menteri ya, diambil pakai peluncur, itu jauh lebih powerful serangannya. Oke guys ya, sekian ya video kita, hiburan kita kali ini, dan kita cukup beruntung bisa mengambil kemenangannya. Kita akan mencari keberuntungan lain sambil belajar langkah-langkah kita dibantu oleh analisa engine. See you next time. Bye bye.